Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selamanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan serius ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Dan pada subtema 2 yaitu bekerja sama mencapai tujuan dan pada pembelajaran ke-1. Mengapa kita harus bekerja sama? Salah satu manfaat dari kerjasama yaitu pekerjaan yang tadinya berat akan terasa ringan. Ya. Juga waktu yang dibutuhkan, ya, kalau bekerja sendiri itu lama, maka dengan bekerja sama maka kita akan membutuhkan waktu yang sangat singkat atau lebih sedikit ya. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari kerjasama. Nah, yang mau Bapak tanyakan, setelahnya proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, yang waktu itu sempat dibahas di pembelajaran sebelumnya, itu tanggal berapa Indonesia merdeka itu? Tanggal 17 Agustus 1945. Oleh siapa diproklamirkannya? Oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, apakah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 45 itu rakyat Indonesia bisa langsung merasakan hidup aman, hidup nyaman seperti sekarang? Oh, tentu tidak. Ya, masih banyak sekali rongrongan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Ya, banyak bangsa-bangsa luar yang ingin kembali menjajah Indonesia. Salah satunya adalah Belanda. Nah, tetapi dengan semangat kebersamaan, dengan semangat persatuan, maka rakyat Indonesia bisa menghalau kembali mereka-mereka yang ingin menjajah kembali Indonesia. Maka sampai sekarang kita juga harus terus bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian baca pada buku siswa halaman 44. Ya, Bapak juga akan membacakan sekilas. Silakan kalian dengarkan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Jadi benar ya, setelahnya proklamasi kemerdekaan itu, kita rakyat Indonesia itu tidak langsung hidup enak, hidup tenang, hidup tentram, tetapi masih banyak PR yang harus dikerjakan dan masih harus siap berjuang kembali melawan penjajahan dari luar. Mereka-mereka yang ingin menjajah kembali Indonesia. Salah satunya adalah Belanda. Nah, selanjutnya silakan kalian baca teks pada buku siswa halaman 45. Ini sebagai lembar kerja peserta didik kalian ya. Diskusikan peta pikiran berikut ya. Ini contohnya. Boleh kalian juga membuat peta pikiran yang lebih bagus lagi. Nah, silakan diskusi dengan teman. Selanjutnya kembangkan menjadi sebuah tulisan baru dalam bentuk paragraf. Ya, nanti link RKPD-nya akan Bapak lampirkan pada channel deskripsi YouTube ini. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kalian kalau dalam menulis kalimat efektif itu harus mengikuti kaidah, harus mengikuti aturan dalam bahasa Indonesia. Kalimat efektif itu memiliki susunan yang berurutan. Ya, ada subjek,
Ada predikat, ada objek, dan ada keterangan. Subjek itu adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan predikat adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, objek adalah pekerjaan si objek yang dikerjakannya, ya, yang dikerjakan oleh subjek. Dan keterangan itu adalah ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, kapan dan di mana pekerjaan itu dilakukan. Perhatikan contoh berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, subjeknya adalah Insinyur Soekarno atau Dr. Andes Muhammad Hatta, karena ini sebagai orang yang melakukan. Ya. Melakukan apa? Yaitu memproklamasikan. Jadi pekerjaannya adalah memproklamasikan. Itu sebagai predikat. Apa yang dilakukannya? Yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi yang diproklamasikannya itu adalah kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai objek. Di mana tempatnya? Di Jakarta. Itu sebagai keterangan. Nah, dalam menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan ini, kita juga bisa menggunakan kalimat tanya. Ya, contohnya, mau menentukan subjek. Subjek itu kan orang ya. Jadi kata tanya menggunakan siapa. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Maka jawabnya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu benar, berarti itu sebagai subjek. Sekarang menentukan predikat atau pekerjaan. Apa yang dilakukan? Ya, kita menggunakan kata tanya apa ya? Apa yang dilakukan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada saat kemerdekaan Indonesia di Jakarta? Yang dilakukannya adalah memproklamasikan. Itu adalah berarti sebagai predikat. Yang dilakukannya juga tujuannya apa? Yang dilakukannya itu pekerjaannya itu apa? Yaitu objek ya. Apa yang dilakukan Insinyur Soekarno ya? Atau gini, apa yang diproklamasikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di Jakarta? Apa yang diproklamasikannya? Yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, itu sebagai objek. Kita tanya lagi, menanyakan keterangan. Itu ditanyakan dengan kata tanya di mana atau kapan. Karena ini keterangan tempat, maka kita menggunakan kata tanya di mana. Di mana Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yaitu di Jakarta. Ini sebagai keterangan. Nah, silakan kalian tentukan subjek, predikat, dan objek dan keterangannya pada kalimat berikut. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Ayo, siapa yang bisa menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangannya? Silakan ketik di komentar. Ya, subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, keterangannya mana. Silakan ya. Selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing itu datang kembali untuk menguasai Indonesia. Ya. Karena begitu, maka perjuangan pun berlanjut. Kalau dulu itu untuk merebut kemerdekaan, kalau sekarang itu untuk mempertahankan kemerdekaan karena sudah diproklamasikan. Ya. Nah, maka perjuangan yang dilakukan pun sudah tidak bersifat lagi kedaerahan, melainkan sudah bersifat nasional. Ya, rakyat Indonesia pada saat itu mereka sudah tidak memikirkan berdasarkan suku, berdasarkan asal, berdasarkan wilayah, tetapi sudah merasa satu kesatuan yaitu Indonesia. Sehingga perjuangan pun menjadi semakin kuat, ya, menjadi semakin hebat dan mampu untuk menghalau para penjajah yang ingin menjajah kembali negara Indonesia tercinta ini. Ada beberapa pertempuran yang pernah dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ada pertempuran Medan Area di Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada juga pertempuran Ambarawa di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ada juga pertempuran Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan ada pertempuran Surabaya di Kota Surabaya ya pada 10 November 1945 yang sampai sekarang itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, silakan kalian temukan informasi-informasi mengenai pertempuran-pertempuran ini ya. Kalian gali informasi yang lebih dalam lagi ya, tentang pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api ya. Juga pertempuran Surabaya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara menyesuaikan diri hewan terhadap lingkungannya. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, nah sekarang kita akan mempelajari tentang cara adaptasi hewan terhadap lingkungan. Apa itu adaptasi? Adaptasi yaitu cara menyesuaikan diri hewan terhadap lingkungan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, misalnya untuk mendapatkan makan, mendapatkan air, ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Misalnya lingkungan yang panas, dingin, ataupun kering. Yang ketiga yaitu untuk melindungi diri dari serangan musuh atau dari pemangsa. Berikut contohnya. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Kenapa giginya tajam-tajam seperti ini? Nah, karena buaya itu makannya adalah daging yang keras, sehingga harus memiliki gigi yang kuat. Selanjutnya, bebek. Penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Bebek memiliki paruh pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya, yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Nah, jadi bebek itu kan hidupnya di tempat yang becek ya, tempat yang berlumpur. Jadi bentuk paruhnya ini panjang, ya. Kemudian ada bagian sisir sebagai penyaringnya. Itu adalah salah satu cara bebek beradaptasi. Kemudian pada kakinya itu memiliki selaput yang digunakan bebek untuk berenang, ya, membantu bebek saat berenang. Dan pada bagian tubuhnya ini memiliki lapisan minyak, sehingga pada saat tubuhnya basah atau sehabis berenang bebek cukup menggerak-gerakkan tubuhnya saja, maka bisa cepat kering. Tidak pakai handuk lagi kan kalau bebek. Nah, selanjutnya penyesuaian diri bentuk kaki pada burung elang contohnya. Burung elang memiliki bentuk kaki ya, sebagai burung pemakan daging itu memiliki bentuk kaki yang kokoh dan tajam. Itu fungsinya untuk mencengkram ya, kemudian untuk mengoyak juga, ya, merobek makanan. Berbeda kalau ayam ya. Ayam tidak sekokoh ini, tetapi kuat untuk melakukan jalan. Berbeda lagi dengan burung pemakan biji-bijian yang bertengger di pohon. Nah, dari bentuk paruhnya juga berbeda. Nah, kalau pada paruh elang ini, lihat sangat kokoh, sangat kuat sekali untuk mengoyak dan merobek makanan. Kalau pada burung pipit misalkan itu kan, burung pemakan biji-bijian itu kecil-kecil seperti ayam seperti itu. Kemudian contoh lain yaitu serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Ya. Ini bentuk paruhnya panjang, seperti jarum panjang gini untuk menusuk ke bunga. Coba berikan contoh lain. Cicak contohnya. Cicak itu memiliki perekat pada bagian kakinya sehingga bisa menempel di dinding. Juga cicak bisa memutuskan ekornya, ya. Saat kita kejar misalkan atau kita buru, maka cicak akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. Sehingga musuh akan terkelabui dengan ekornya yang putus, ya, yang jatuh ke bawah, padahal cicaknya sudah
pergi menghindar. Nah, itu adalah salah satu cara hewan untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Ini tidak terlepas dari kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali keindahan hasil ciptaannya ya, sehingga kita bisa menyaksikan, memperhatikan kekuasaan yang ada di alam. Demikian, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk link evaluasi dan link LKPD-nya silakan kalian akses pada deskripsi. Terima kasih, selamat melakukan pembelajaran di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.